Bab 230. Saat ini, seseorang di sana berinisiatif berbicara untuk Isabel. Aku rasa ibu hamil ini pasti bukan tipe perempuan yang merebut suami orang. Yang ada malah perempuan ini menangis dengan tidak masuk akal. Kamu tidak meminta maaf setelah mencakar leher orang. Perempuan sekejam kamu masih saja berpura-pura lemah. Pada akhirnya ekspresi wajah Rahel menjadi kaku. Fiona memang berbadan kurus dan lemah, tetapi bukan berarti hatinya juga lemah. Melihat orang-orang sekitar membela dirinya, wajahnya spontan menjadi merah. Dia menarik tangan Isabel dan berkata, "Aku tidak apa-apa, aku tidak sakit, asalkan dia tidak melukai kamu dan anakmu, maka aku rela berkorban. Aku tahu, demi anak ini, kamu telah menghabiskan banyak keringat dan menanggung tidak sedikit rasa sakit. Orang lain tidak mengerti keadaanmu. Bagaimana boleh aku tidak peduli denganmu? Kita ini teman paling baik. Saat menikahi dia, kamu sangat terpaksa. Tangisan kamu, ketidakberdayaan kamu, dan penderitaan kamu malah menerima balasan berupa fitnah dari perempuan yang muncul tiba-tiba ini. Sedangkan kamu malah tidak berdaya membela kebenaran untuk diri sendiri. Kamu selalu menghindarinya karena tidak ingin banyak berdebat, tetapi dia tetap saja tidak cukup. Sama sekali tidak peduli bahwa saat ini kamu adalah ibu hamil. Berkali-kali dia memancing amarahmu, dan hari ini malah datang dan memutarbalikkan fakta di depan orang asing, sengaja menjelek-jelekan nama baikmu. Tetapi kamu malah diam saja. Isa, bukannya aku ingin protes, tetapi kamu terlalu baik. Bagaimana boleh kamu mementingkan nama baiknya dan mengorbankan diri sendiri? Dia saja tidak menjaga nama baik sendiri, merusak rumah tangga orang, menjadi selingkuhan orang, menghasihaninya seperti apapun tidak akan berguna." Fiona tidak berkata panjang lebar, tetapi setiap katanya mampu menusuk Rahel berbagai jarum tajam. Rahel tidak pernah menduga Fiona yang lemah dan bisa terjatuh kapanpun itu mampu mengucapkan kata-kata setajam itu. Tanpa membiarkan Rahel terus menjelek-jelekan Isabel, dia berhasil membersihkan nama baik Isabel, sekaligus menjatuhkan dirinya. Hasilnya, orang-orang di sekitar melihat Rahel dengan tatapan semakin tajam. Saat ini, asisten yang berdiri di samping pun berkata, "Mohon maaf, Nona, apakah kamu tamu dalam kapal kami? Baru saja kamu mencelakai tamu kami. Sesuai aturan seharusnya bertanggung jawab." Rahel baru menjelaskan dengan wajah memerah, Aku datang mencari orang." "Mencari dua nona ini ya?"
asisten lanjut bertanya pada Rahel. Rahel membuka mulutnya dengan lebar, tetapi tidak mampu berkata-kata. Jika berkata datang mencari Isabel, setelah kejadian itu mana mungkin bisa bertahan lebih lama. Jika berkata bukan mencari Isabel, tetapi bayangan Ravindra sama sekali tidak terlihat. Bagaimana masuk akal? Karena Fiona sudah sangat membantunya, Isabel pun tidak sungkan lagi. Maaf, kami bukan teman. Isabel menarik tangan Fiona dan berbalik badan pergi. Kalau begitu silahkan pergi, asisten itu berkata pada Rahel. Di saat inilah suara Stephen terdengar dari belakang. Dia datang mencariku. Isabel mengangkat kepala ke arah datangnya suara. Entah Raisa sudah dibawa kemana, hanya Stephen sendiri yang kembali. Aku adalah pemegang saham perusahaan ini. Aku datang untuk mengikuti acara yang diadakan perusahaan. Seharusnya tidak berlebihan kan? Stephen bertanya kembali dengan suara datar. Asisten itu melihat Isabel sekilas, lalu memberi hormat dan berbalik badan pergi, sembari membubarkan keramaian itu. Isabel menatap mata Stephen dan berkata dengan dingin, "Ternyata ada Direktur Stephen. Kelihatannya kehadiran kami di kapal ini tidak diharapkan. Kalau begitu kami pergi saja." Setelah berkata, Isabel pergi menuruni kapal sambil menggandeng Fiona. Stephen tidak menduga Isabel akan semarah itu. Keributan tadi tidak disaksikan langsung olehnya, sehingga yang pertama kali terpikirkan olehnya adalah Isabel pemicu segalanya. Stephen tertawa dingin dan berkata, "Nona Isabel sungguh tinggi hati. Bukankah Nona Isabel bukan anggota keluarga dari perusahaan ini?" Fiona mengangkat kepala dan melihat Stephen. "Hei, Direktur Stephen sedang mengingatkanku untuk membeli saham perusahaan ini sekarang ya. Jika memang begitu, Fiona bisa membereskannya. Dengan begitu, Isabel bisa langsung dianggap anggota keluarga. Isabel tidak mampu membeli saham perusahaan itu, tetapi tidak berarti Fiona juga tidak mampu." Melihat Stephen dan Isabel mulai saling menantang, Rahel langsung berjalan ke sisi Stephen dan menarik lengannya, berkata dengan air berlinang, "Stephen, jangan lakukan ini. Kamu menyinggung perasaan Isabel demi aku. Ini malah akan membuat hubungan baik kamu dan Ravindra menjadi hancur. Aku tidak apa-apa. Aku hanya merasa keberadaan Ravindra yang tidak jelas akan membuat Bibi cemas berlebih di rumah." Mendengar tangisan Rahel, tatapan mata Stephen pada Isabel menjadi semakin tajam. Isabel menghela nafas dengan berat. Jurus-jurus Rahel seperti itu selalu berhasil menyentuh hati Stephen. Siapa suruh Stephen memang hidup untuk dijebak. Dia pun menjulurkan tangan menepuk bahu Rahel dan berkata, "Jangan nangis, ada aku di sini. Tidak ada yang boleh menindasmu. Orang-orang di sekitar
seolah menonton pertunjukan besar. Berbagai situasi dan keadaan di depan mata berubah dengan cepat. Kita dijadikan film drama, maka peminatnya pasti akan sangat banyak. Hubungan manusia memang sangat rumit. Awalnya perempuan yang terus menangis itu ingin merebut suami milik ibu hamil. Kemudian seorang laki-laki muncul dan menyalahkan ibu hamil yang tidak bersalah itu. Perempuan yang jagonya hanya menangis itu malah terus membujuk dan bergantung padanya. Jadi sebenarnya siapa yang disukai? Ribuan orang telah membayangkan berbagai versi kisah penderitaan. Jika bukan karena asisten kapal terus mengusir, mereka sungguh ingin terus menyaksikannya di sana. Setelah membubarkan semua orang, asisten menghampiri dan berkata, "Karena semuanya adalah keluarga, maka kami mohon untuk menjaga ketenangan dan keamanan. Jika terjadi perselisihan yang melewati batas, kami akan mempersilahkan semuanya turun dari kapal." Stephen mengerutkan kening, tetapi tetap menganggukkan kepala. Dia melototi Isabel dengan tajam dan berkata, "Kita lihat saja nanti." Selesai berkata, Stephen pun membawa Rahel meninggalkan kapal. Isabel hanya terdiam 1000 bahasa. Bentuk pembalasan Stephen seperti itu sungguh membuat orang tercengang. Melihat luka pada leher Fiona, Isabel merasa sangat bersalah. Dia pun menarik Fiona kembali ke kamar dan mengeluarkan kotak obat. "Sungguh berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu, entah Rahel sudah memperlakukan aku seperti apa." Isabel memakaikan obat ke tangan Fiona dan lanjut berkata dengan mata berkaca-kaca, "Sungguh tidak menyangka Rahel akan segila itu." Fiona tidak membanggakan diri, hanya tertawa dan berkata, "Ravindra tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Tentu saja mereka kesal hingga gila, dan dengan sendirinya akan berpikir, 'Kamu pergi dulu,' kemudian mengajak Ravindra pergi bersamamu untuk menunjukkan kehebatan." Isabel menjawab dengan malas. Memang wajar jika mereka berpikir seperti itu, tetapi kemana Ravindra pergi? Dia juga tidak pernah menghubungiku. Sudahlah, biarkan saja. Dia mau kemana, aku malas memperdulikannya. Tetapi Rahel dan Stephen sudah naik ke kapal ini. Sepertinya waktu santai kita tidak banyak lagi. Fiona tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak senang, kita turun saja dari kapal ini. Bukankah dengan begitu bisa bermain kemanapun kita ingin?" Isabel menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak mungkin pergi. Aku datang bersama Maelun. Tidak mungkin membiarkan Rahel menjelekkan nama baikku. Dengan begini akan membuat orang berprasangka buruk padaku, hingga menyangkut ibuku dan membuat orang merasa dia juga orang yang tidak benar." Dengan susah payah ibuku mendapatkan kesempatan kedua untuk dekat dengan Maelun.
Aku tidak mungkin membiarkannya patah hati lagi. Saat ini Mailun memang tidak peduli, tetapi bagaimana dengan nanti? Apakah dia bisa tidak peduli? Perkataan orang di belakang kita sangatlah berbahaya. Jadi sekalipun harus bertahan, aku akan bertahan hingga akhir. Aku malah ingin melihat Rahel bisa menjatuhkanku seperti apa. Fiona mengangguk dan berkata, "Baiklah, apapun keputusanmu, aku akan terus mendukungmu." Isabel melihat Fiona dengan hati terharu. Hingga saat ini dia baru mengakui dengan yakin posisi Fiona sebagai teman baik. Dalam situasi yang berbahaya seperti tadi, Rahel bisa saja mencakar dan menghancurkan wajah Fiona. Sebagai seorang perempuan, mungkinkah dia tidak terharu dengan jiwa pertemanan yang rela mengorbankan aset berharganya demi melindunginya? Raisa berlari masuk dengan nafas terengah-engah. Isabel mengangkat kepala melihatnya. Wajah Raisa terlihat penuh kekesalan. Rambutnya berantakan, sepatu hak tinggi ditenteng dengan tangan, dan stoking yang sedang dipakai robek di mana-mana. Kenapa bisa seperti itu? Awas saja jika aku bertemu lagi dengannya. Raisa berkata sambil menggigit. "Ada apa denganmu?" Isabel melihat luka-luka pada badan Raisa yang menyerupai bekas cakaran. "Kamu berkelahi dengan siapa?" "Berkelahi apanya?" "Stephen mengunciku di dalam sebuah gudang, lalu mengikatku di atas rak barang dengan dasi yang dia pakai. Aku memanjat ke atas rak itu dengan posisi membelakangi. Setelah berusaha mati-matian, baru melepaskan ikatan itu." Raisa berkata sambil menggigit gigi. "Orang sialan ini demi membantu Rahel si pelakor. Dia sama sekali tidak peduli denganku lagi." Pandangan Raisa tertuju pada leher Fiona, berkata dengan curiga, "Kamu kenapa?" Fiona menjawab dengan ekspresi datar, "Dicakar Rahel." Raisa menggigit gigi semakin kuat. "Rahel, berani-beraninya dia. Kamu putri kesayangan keluargamu loh." Fiona tertawa datar. "Benar juga, sudah tumbuh besar seperti ini, untuk pertama kalinya ada orang berani mencakarku." Fiona tidak melanjutkan perkataan lagi. Raisa menatap matanya sejenak. Keduanya pun saling mengerti. "Rahel, keberuntunganmu akan segera berakhir." Melihat Raisa juga terluka dan obat yang sedang dipegang tidak cukup, Isabel langsung berlari keluar mencari dokter untuk meminta obat tambahan lagi. Setelah Isabel pergi, Raisa kembali bertatapan dengan mata Fiona. Isabel melihat Fiona sambil berpikir, lalu berkata, "Sekalipun ingin memanfaatkan kekuasaan kakakmu untuk membereskan Rahel dan mendapatkan kesan baik dalam hati Isabel, perlukah berlebihan seperti ini?" Fiona tersenyum kecil. "Jika ingin mendapatkan posisi yang sama pentingnya denganmu di hati Isabel, maka aku harus berusaha semaksimal mungkin."